tentram dan bahagia. Bapak Ibu guru semuanya, perkenalkan saya Wina Nurmala SPD SI MPD, calon guru penggerak angkatan 6 dari SMK Negeri Pancatengah, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Pada kesempatan ini saya akan menampilkan tugas demonstrasikan kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan yang mengandung nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Di sini saya akan mewawancarai 3 kepala sekolah. Yang pertama, Bapak Yusef Rustandi sebagai kepala sekolah dari SMK Negeri Pancatengah. Yang kedua, Bapak Dian SPDI sebagai kepala sekolah dari MDP Nur Rahman. Dan yang ketiga yaitu Bapak Abdul Wahid sebagai kepala sekolah RA Ashifa Ampel. Bapak Ibu guru hebat, berikut tayangan dari hasil wawancara yang telah saya lakukan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Bu. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Meskipun ya gue kangen sama anak kecil. Iya, sudah seminggu ya Pak Iya. ditinggalkan keluarganya. Iya. Begini Bapak, sebelumnya mohon maaf telah mengganggu waktunya. Waktu istirahat, kebetulan jam istirahat juga untuk saya wawancarai. Mohon maaf diganggu ya Pak. Nggak apa-apa, Bu. Dengan senang hati untuk bisa berbagi. Kalau memang ada sesuatu yang lebih baik, mudah-mudahan saya bisa sampaikan gitu. Begini Pak, saya kan sedang menempuh pendidikan guru penggerak, di mana pada modul 3.1 ini saya ada tugas untuk mewawancarai pimpinan yaitu kepala sekolah. Kebetulan saya mengambil Bapak yaitu Bapak Yusef Rustandi SPD selaku kepala sekolah di SMK Negeri Pancatengah yang juga sekaligus pimpinan saya Pak. Bapak pimpinan saya, mohon bantuannya dan kerjasamanya. Jadi di sini saya mengambil Bapak untuk diwawancarai. Nah, sebagaimana yang saya pelajari di modul 3.1 itu Pak, tentang pengambilan keputusan yang mengandung nilai-nilai kebijakan, di mana ada materi tentang dilema etik, di mana dilema etik itu adalah sebuah kasus di mana kedua-duanya mengandung nilai kebenaran. Jadi ketika dipilih itu tidak ada pelanggaran atas hukum. Sementara yang satunya lagi tentang rujukan moral. Nah, kalau rujukan moral itu suatu kondisi yang menggambarkan pertentangan antara benar dan salah seperti itu. Yang jadi pertanyaan saya itu Pak, apakah selama Bapak menjabat sebagai kepala ya baik di sini ataupun yang lainnya, apakah Bapak pernah dihadapkan terhadap kasus-kasus dilema etik ataupun rujukan moral seperti itu Pak pertanyaannya? Ya, terima kasih Bu Bina. Insya Allah akan saya jawab sekemampuan saya. Kalau dilihat mungkin dari pengalaman saya, menjadi kepala sekolah kan baru 2 minggu mungkin saya. Tapi insya Allah ini juga mungkin berkah juga mungkin pada saat saya di sini, pada saat Bu Bina mungkin ada modul yang diselesaikan gitu kan. Pas kemarin, minggu kemarin saya ke Bandung, saya dipanggil ada kegiatan untuk persiapan pelatih PON yang di Aceh untuk persiapan PON 2024. Nah, pada saat itu mungkin sebelumnya saya memang berturut-turut dari pelatih Jawa Barat untuk membawa atlet Jawa Barat. Macam kemarin di Papua, alhamdulillah saya ikut. Waktu di Bandung, 2016 juga ikut. Nah, untuk saat ini gitu kan, untuk pertimbangan-pertimbangan itu mungkin akan sedetil mungkin saya mempertimbangkan, karena waktu PON kemarin 2020 di Papua itu saya kan masih sebagai guru, jadi kalau saat memilih itu yakin saya akan memilih sebagai pelatih, karena di sekolah tanggung jawab saya tidak begitu berat lah, gitu, karena bukan pimpinan yang utama. Nah, kemarin pada saat ke Bandung mungkin inilah dianggap dilema gitu ya, antara tugas yang sama, yang salah satunya bukan untuk pribadi saya tapi untuk negara juga, untuk pemerintah juga,
tapi dalam hal ini juga saya mengambil sikap gitu. Insya Allah mengambil sikap itu menurut saya juga menurut orang lain pun ini sangat-sangat efektif gitu ya. Mungkin saya mengambil jalur atau tugas saya sebagai Pasokola, karena dengan alasan tugas Pasokola itu tunggal lah gitu, keputusan dari Pasokola. Kalau waktu kita jadi pelatih gitu kan, nanti bisa diganti gitu, tidak kalau ketika saya tidak mengambil sana ada penggantinya, alternatif yang lain. Meskipun bagi saya dua-duanya amat sangat berarti untuk saya, apalagi saya bisa jadi kepala sekolah itu salah satunya dengan dasar saya dari olahraga seperti itu. Dan langkah-langkah saya untuk menentukan sikap saya ini, ya, saya mungkin sangat erat berkomunikasi dan koordinasi dengan Ketua Pemprov Jawa Barat, salah satunya Ibu Ashanti. Dia sangat senang bagi orang-orang atau termasuk pengurus, yaitu mengedepankan komunikasi, dan yakin mereka juga akan paham dengan kondisi saya saat ini, dengan tugas saya yang dianggap lebih baik mungkin, karena tidak ada hal keputusan diambil bawahan saya, tapi tetap saya harus mengambil sikap. Artinya ketika ada masalah sekolah atau hal yang lain gitu, program yang lain, tetap kan saya menjadi kepala sekolah yang harus memutuskannya, bahkan harus terjun bekerja juga gitu kan, seperti itu. Jadi langkahnya pertama saya komunikasi dengan ibu, menyampaikan hal-hal yang saat ini mungkin dihadapi oleh saya, salah satunya mungkin saya jadi kepala sekolah gitu. Dan kalau ketika saya memilih cuman mungkin ada sedikit resikonya ketika tidak diambil, bisa tahun berikutnya saya tidak dilibatkan lagi, yakin lah. Jadi dua sisi pun ada untung dan ruginya gitu. Meskipun itu dua-duanya sangat penting bagi saya gitu. Apakah dilibatkan lagi tahun berikutnya, 4 tahun ke depannya saya ataupun tidak, tapi yakin ketika kita pupuk komunikasi gitu kan, apalagi seringnya kita di momen-momen yang lain gitu kan, kayak bisa ikut partisipasi, yakin gitu kan, saya punya keyakinan suatu saat ini saya bisa melatih lagi gitu kan. Gitu. Jadi beratnya saya untuk melepaskan tanggung jawab di kepala sekolah tadi mungkin karena baru gitu kan ya. Kedua, di sekolah itu yang memberikan keputusan yang mungkin hanya kepala sekolah gitu. Yang kedua juga bukan beban moral bahasanya, kalau ketika ini gak ada kepala baru udah tidak ada isi lagi. Jadi sedikit saya juga kalau saya menempatkan diri untuk di sini, teman-teman pun mungkin bisa dikatakan jadi satu kebanggaan mungkin dari teman-teman yang ada di sini, ketika saya seolah mengambil keputusan di sekolah ini untuk sama-sama dengan Bapak Ibu di sini seperti itu. Jadi intinya Bapak ketika dihadapkan tadi katanya dilema juga ya Pak, terkait antara apakah harus menjalankan kewajiban sebagai tupoksi Bapak sebagai kepala, ataukah tawaran tadi sebagai atlet untuk memajukan Jawa Barat juga. Tadi Bapak dikatakan juga menempuh langkah-langkah ya Pak. Jadi tidak begitu saja mengambil keputusan, tetapi tadi komunikasi, kemudian tadi mengumpulkan data-data pertimbangan Bapak mau ketika harus memilih A atau memilih B. Jadi seperti itu. Jadi ditempuh langkah-langkah terlebih dahulu ya Pak, seperti itu. Selanjutnya ini Pak, apakah ada hal-hal yang istilahnya tantangan tidak ketika Bapak mengambil keputusan yang sangat dilema ini seperti itu? Tantangannya seperti apa ya? Ya tantangannya Bu, sebelumnya kan waktu PON kemarin di Papua, PON di Bandung, tantangannya saya salah satu mungkin yang pembuat program latihan gitu kan. Nah sekarang tantangannya bukan tantangan, bisa katakan tantangan gitu ya. Untuk tahun ini siapa yang akan menjadi tim pembuat program itu gitu kan ya. Sementara saya itu sangat-sangat dibutuhkan oleh beliau. Itu menjadi tantangannya beliau. Padahal saya harus melepaskan ini tupoksi saya di sana, yang mungkin di antara rekan-rekan itu saya dikatakan maaf ya Bu, saya yang mampu mungkin membuat program pelatihan seperti itu. Jadi berat itulah menjadi tantangan
ketika saya melepaskan mungkin tanggung jawab di sana, saya harus memilih sini seperti itu. Jadi intinya di sini sama-sama tanggung jawab yang bersama. Jadi tantangannya ketika kita dituntut harus memilih di antara dua kewajiban yang sama-sama pentingnya seperti itu ya Pak. Kemudian apakah ada hal yang ya istilahnya cukup efektif atau apakah ada faktor yang istilahnya membantu Bapak ketika Bapak dihadapkan kesulitan yang membantu Bapak tercerahkan, inilah keputusan yang akan diambil, apakah faktor apa Pak seperti itu yang membantu Bapak lebih cerah? Yang pertama ya tetap yang komunikasi. Kebetulan mungkin saya jadi kepala sekolah itu salah satu dukungan dari rekan-rekan tim pelatih dan pengurus anggaran juga kan seperti itu. Jadi apa namanya hal yang efektif itu saya berkomunikasi memang dengan orang-orang yang terdekat saya, yang punya peran di sana, gitu, yang punya peran di sana dalam arti untuk menentukan sikap apa namanya baik itu saya mundur ataupun misalkan maju, mereka pun teman-teman sangat apanya dekat dan apa namanya punya kontribusi juga. Jadi ketika mereka juga akan memahami lah ketika saya mengambil keputusan ini, karena keputusan ini dalam hal mungkin lebih apa namanya lebih penting mungkin, apalagi saya tugas yang pertama gitu. Beda lagi mungkin sebelumnya ketika saya jadi guru gitu kan ya, mungkin dianggap tanggung jawab di sekolah itu ya hanya sebatas ngajar saja kan gitu. Kalau di sini kan lain ceritanya begitu. Jadi teman-teman aja yang ketika saya menyampaikan, alhamdulillah teman-teman pun seolah respon lah dengan keputusan saya itu. Tetaplah masalah komunikasi itu yang terdekat lah. Melihat dari paparan Bapak, berarti ketika Bapak dihadapkan permasalahan itu tidak lantas begitu ketika ini ada tugas seperti ini tidak langsung di tempat yang sama Bapak memutuskan ya, tetapi berkomunikasi mengkaji ulang ya dengan keluarga juga gitu. Jadi apa namanya kan kalau jadi kepala sekolah itu kan karir gitu ya. Kalau itulah apa namanya sampingan lah jadi pelatih itu kan, meskipun bisa dikatakan karir juga kan. Kalau memang tidak ada pilihan, misalkan saya bekerja swasta kan istilahnya gitu, ketika ada tawaran itu mungkin ini karir saya di sini gitu. Tapi untuk saat ini gitu, apa namanya kan biasanya karir itu identik ke materi Bu ya. Kalau memang berpikir materi saya di sana Bu, gitu kan. Tapi dipikir dan sebagainya, saya beban moral tanggung jawab dan sebagainya saya lebih berat ke sini di kepala sekolah gitu, di sana gitu. Makanya pertimbangan itu amat sangat apa namanya memang sedikit alot lah gitu untuk menentukan sikap seperti itu. Karena apa ya, karena tadi yang saya sampaikan, saya di kepala sekolah baru gitu kan, tidak ada pengen di sini lebih harmonis, gitu, lebih mengedepankan silaturahmi supaya tidak orang berkata oh ini kepala sekolah baru mementingkan yang orang lain anggap sunat atau gimana. Padahal gitu kan orang yang paham tentang apa namanya sebagai pelatih sama-sama sebetulnya tanggung jawab dari pemerintah juga sebetulnya. Kemudian kan Bapak tadi menyampaikan bahwa Bapak di SMK ini kan masih dalam jangka waktu yang masih baru ya Pak. Nah untuk kedepannya mungkin mudah-mudahan Bapak masih bisa memberikan kontribusi lebih banyak, lebih lama lagi di sini. Nah ketika Bapak nanti dihadapkan kasus-kasus, nah misalnya kasus baik yang berkaitan langsung dengan siswa atau dengan guru, nah bagaimana upaya Bapak mengidentifikasi apakah itu masuknya ke dilema etik ataukah bujukan moral. Nah, bagaimana trik Bapak untuk mengidentifikasinya untuk kedepannya seperti itu? Jadi saya pertama mengumpulkan data dulu ketika di sini ada masalah, gitu. Mengumpulkan data dari beberapa orang, gitu kan, baik itu internal atau eksternal. Setelah apa namanya, setelah ada data masukan-masukan dari internal ataupun eksternal, baru saya ketika ada kasus seperti itu, saya tidak langsung menyentuh misalkan contoh misalkan ada guru misalkan yang malas ngajar gitu kan, ataupun misalkan siswa yang jarang masuk gitu kan. Nah saya mungkin sebagai kepala sekolah harus harus respect gitu kan. Bukan berarti respect saya ketika ada laporan saya langsung eksekusi, saya panggil, bukan seperti itu. Saya menverifikasi artinya oh ini laporan dari sini, ini laporan dari sini. Sebelum saya menyatakan dia itu betul seperti itu yang disampaikan, saya harus data dulu. Setelah ada data yang real, baru saya
kalau bahasa kami mungkin dihancurkan kan Ibu, Ya. dihancurkan. Setelah betul menyatakan itu seperti itu, malas baru mungkin saya juga akan cari trik yang lain. Contoh misalkan Ibu jangan masuk, Ya. laporan dari Ibu Dini, Pak Utep, misalkan yang lainnya, saya nggak mungkin langsung panggil Ibu, Bu kenapa Ibu nggak gitu seperti itu. Kumpulkan, saya karena seorang pemimpin, kumpulkan datanya. Apakah yang disampaikan rekan-rekan guru di sini betul tidak? Nah, setelah itu mungkin saya cari trik yang lain. Misalkan Ibu dipanggil ke sini oleh saya, Ibu dari mana rumahnya? Dari sana. Ibu punya berapa anak? Gitu. Ibu mungkin kehidupannya dulu, mungkin Ibu suaminya kerja di mana? Itu trik saya, Bu. Jadi jangan langsung saya ke permasalahan Ibu. Kenapa Ibu nggak ngajar? Gitu kan. Barangkali yang tidak terungkap oleh rekan-rekan itu Ibu misalnya, gitu kan. Karena Ibu jualan apa harus dagang dan sebagainya misalnya gitu, untuk tambahan-tambahan di keluarga karena misalkan suami tidak bekerja kan, yang lain kan tidak tahu. Makanya saya identifikasinya setelah ada data dari yang lain termasuk orang pribadinya, artinya persentuhan saya seperti itu. Nah ketika Ibu menguraikan seperti tadi misalkan, oh Mbak abis itu sudah nggak bisa ranking ngajar, padahal saya tidak menyentuh gitu ya. Hanya menanyakan kehidupan Ibu di itu, petani gaji di desa berasa sana dan sebagainya. Itu trik saya seperti itu. Nah setelah tahu gitu kan seperti itu, dari pihak Ibu membuktikan apakah pada saat jam itu Ibu ngajar tidak gitu. Oh dibuktikan, oh iya benar tidak ngajar gitu kan. Itu pun katakan tidak ngajar itu bukan berarti saya dengar dari orang lain, tapi harus dari saya pribadi melihat bahwa Ibu tidak ngajar seperti itu. Apalagi sentuhan saya mungkin ke anak Ibu Lena itu sering ngajar enggak gitu kan. Jarang Pak. Oh itu kan ditambah. Nah setelah itu mungkin saya di momen yang lain mungkin tidak langsung panggil Bu trik saya gitu kan, supaya dia tidak down, tidak merasa dibully. Oh ini pasti kalau saya datang di sini ada laporan bahwa saya tidak ngajar, maka saya dipanggil. Saya lempar lagi ke yang lain, ke Bu kuatan usaha lagi itu punten Bu kabar itu barangkali anak ngajar alasan tentangnya saya alhamdulillah pada ambil lebat pengertian waktu ngajar kontennya. Nah itu kan tindakan saya kepada guru yang malas itu tidak sesekali langsung ditanyakan kenapa dan sebagainya gitu kan. Dengan mudah-mudahan dengan sendirinya tanpa ada teguran, apalagi hal sampai di SP dan sebagainya gitu kan, dengan sadar sendiri. Nah itu trik yang di kemudian hari misalkan orang ini tidak ngerti maksud saya itu seperti apa, baru gitu kan saya memanggil beliau menyampaikan bahwa anak-anak salah satu mungkin berperan sebagai peserta didik, satu kewajiban kita sebagai pendidik harus mengajar, dan efek mengajar itu banyak mungkin. Insya Allah rezeki yang ibu atau ibu-ibu misalkan ibu jadi halal. Nah itu sentuhan saya. Ketika begitu lagi baru saya akan tanya yang sebenarnya ada apa sih Ibu sampai Ibu tidak mau mengajar. Jadi trik saya tidak satu langsung untuk materi gitu, bukan pokok, tapi akan step by step gitu. Jadi berbagai macam strategi, baik itu sudah pendekatan kami gitu kan. Tapi tetap yang terpenting harus ada data dulu, informasi dari internal, eksternalnya gitu kan, termasuk dari siswa sendiri sebagai pelakunya. Cukup rinci sekali ya Pak tahapan-tahapan Bapak dalam menyelesaikan permasalahan. Jadi tidak tergesa-gesa, tetapi betul-betul mengumpulkan data seakurat mungkin. Dari data tersebut Bapak mungkin memunculkan, bahkan mungkin mencari alternatif solusi yang lain, yang mana diharapkan menghasilkan keputusan yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dan mungkin Bapak pertanyaan terakhir sekali, dari selama Bapak dalam mengambil keputusan, apakah ada pembelajaran khusus yang dapat diambil Bapak, baik untuk Bapak pribadi ataupun mungkin untuk saya gitu, masukan seperti itu? Pelajaran saya bisa menentukan keputusan itu Bu. Nah, memang salah satunya dari diri saya sendiri Bu. Mungkin saya bukan orang yang mungkin seperti Ibu atau yang lain serba ideal gitu. Karena berawal saya jadi orang yang mungkin banyak kekurangan gitu, terutama mungkin masalah perilaku, pengalaman. Di sanalah mungkin muncul ide cara menangani seperti apa. Karena
yakin Bu, orang yang pernah merasakan itu itulah ilmunya dari sana gitu. Belajar dari Salah satu pengalaman sendiri ya, ya Pak ya. seperti itu. Jadi orang yang baik-baik mah tidak akan punya strategi seperti itu karena dia tidak merasa dipanggil, tidak merasa ditegur, tidak merasa apa namanya beban gitu kan ya. Kalau saya rasa gitu kan, itu pengalaman dari pribadi saya gitu kan, muncullah mungkin trik-trik itu. Oh, ketika saya begitu maunya saya seperti ini. Nah jadi ketika ada hal mungkin dari bawahan saya yang punya masalah itu gitu kan, dari pengalaman saya diuraikan gitu kan supaya enak tuh seperti apa gitu kan, seperti itu. Jadi pengalaman dari pribadi saya sendiri, tidak ada pembelajaran khusus secara apa namanya ada guru spiritual saya atau apa, tidak ada gitu kan. Itu pengalaman dari saya sendiri gitu. Jadi intinya sebelum mungkin dari hasil pendidikan Bapak selaku kepala juga memanfaatkan pengalaman sendiri ya Pak ya, seperti itu. Mungkin Bapak wawancara untuk hari ini saya rasa sudah cukup. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan pengalaman-pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dapat menjadi acuan bagi saya, menjadi pembelajaran bagi saya ke depannya ketika saya dikasih milik atau misalnya rezeki misalnya menjadi seorang pemimpin. Walaupun tidak menjadi pemimpin kepala sekolah, tetapi saya juga pemimpin pembelajaran, jadi bisa diterapkan seperti itu. Sekarang juga Ibu jadi pemimpin juga, kita di kesiswaan. Nah itu di sana kita belajar gitu kan, belajar tegas, belajar apa namanya bijak. Kita di situ kan ada bahasa gini, bukan saya kebetulan kuliah itu di pendidikan kepelatihan. Jadi pelatih yang ideal itu pelatih yang bisa mengumpulkan atau meramu atau mendownload berbagai macam teknik gaya pelatih gitu kan. Ada yang otoriter, ada yang baik hati, ada motivasi gitu kan, demokrasi dan sebagainya. Tidak jauh dari seorang pemimpin kan gitu. Pemimpin itu seperti itu. Jadi kita harus tegas gimana, harus baik hati gimana, harus toleran bagaimana gitu kan ya, harus demokratis bagaimana. Nah ibuku sebetulnya sekarang kalau udah jadi pemimpin wakil kepala bidang kesiswaan, nah di sana lah Bu kita belajar tuh actionnya tuh dari bawah lebih enak gitu kan. Karena apa, kalau nggak dari bawah tiba-tiba ibu jadi kepala sekolah tanpa pengalaman, yang akan muncul tuh ego. Karena saya di pas sekolah itu yang saya tidak senang gitu. Makanya kenapa saya waktu rapat lokasek, ibu harus paham tentang sarana, ibu harus tenang. Itu salah satunya supaya tahu ketika kita jadi seorang pemimpin itu kita, oh saya pernah ini saya ikut dengar dari Pak Priyo, dari Pak Utes, Pak Tunaipa. Jadi tidak abu-abu gitu. Oh ya saya pernah kesiswaan memang oke gitu kan istilahnya, tapi kan harus paham, minimal memahami di bidang-bidang yang lain gitu. Nah, itu juga pengalaman saya juga seperti itu kan, setidaknya terkapoekan teh bener bener kita kepala nya terpoek teh lah, bahkan aya we pengen kolomong lah pengen cek paripos. Nah karena sering komunikasi sama bidang yang lain. Jadi intinya untuk membuat keputusan ya perlunya mengedepankan tahapan-tahapan, kemudian mengedepankan komunikasi, juga respect mungkin dengan pengalaman yang pernah kita rasakan ya, seperti itu ya Bapak. Mungkin Bapak ada kegiatan lain. Terima kasih atas waktunya Bapak. Sama-sama Bu. Mudah-mudahan lancar. Terima kasih. Apa yang Ibu harapkan gitu. Ya, Bapak semoga semakin betah di SMK Negeri Pasar Senen Bapak ya. Iya. Begitu paling Bapak ya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Adengan. Ya, selamat siang Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Ibu bagaimana? Alhamdulillah saya juga sehat. Semoga ya harus sehat gitu Pak Adengan ya. Begini ya Pak, sebelumnya saya mohon maaf telah mengganggu waktunya. Saya mohon kesediaan Bapak untuk diwawancara ya Pak ya. Siap, insyaallah. Begini Pak, saya kan sedang mengikuti pendidikan guru penggerak ya, di mana pada tahap ini kan saya sedang menempuh modul 3.1. Saya ditugaskan untuk mewawancarai pimpinan sekolah atau lembaga terkait dengan pengambilan keputusan seperti itu. Nah, apakah Bapak bersedia ya ceritalah tentang pengalaman Bapak di sekolah seperti itu? Iya, insyaallah. Mungkin kalau ada yang bisa diberikan pengalaman, beri pengalaman sama Ibu, insyaallah akan saya berikan.
Begini ya Pak, pada modul 3.1 tentang pengambilan keputusan yang mengandung nilai-nilai kebenaran itu kan ada materi tentang dilema etik ya Pak. Di mana di situ dilema etik itu suatu kondisi yang dihadapkan dua-duanya benar Pak ya. Jadi ketika Bapak mengambil keputusan A misalnya, itu dikatakan benar. Ketika memilih kasus B pun atau keputusan B itu juga benar. Jadi dari yang saya pelajari itu dilema etik seperti itu. Dan yang kedua ada yang terkait dengan bujukan moral. Di mana bujukan moral itu ketika Bapak ada kasus memilih A yang benar, otomatis aman seperti itu. Sementara ketika Bapak memutuskan untuk B, misalnya sedikit pelanggaran, tentunya itu akan beresiko. Nah seperti itu bujukan moral. Jadi yang menjadi pertanyaan saya, selama Bapak memimpin NDT apa tadi Nur Rahman gitu ya Pak, apakah Bapak mengalami atau menghadapi kasus-kasus yang termasuk dilema etik atau bujuk moral seperti itu? Iya, terima kasih Bu Ina sebetulnya ya. Alhamdulillah untuk saat ini untuk dilemanya tidak sampai separah sampai ujian seperti itu. Cuman memang setelah pasca corona pada saat itu rencana pada saat itu kami akan mengadakan contoh ini gambaran contohnya Bu ya. Kami akan mengadakan perpisahan atau upacara kenaikan kelas anak-anak itu dengan cara yang sedikit gebiar lah. Karena pada saat itu corona atau pembatasan sosial itu sudah agak sedikit dilonggarkan. Nah, kami pada saat itu beserta dengan guru-guru mengambil kebijakan untuk mengadakan kenaikan kelas tersebut dengan cara gebiar. Nah, otomatis untuk biaya itu pasti ada sedikit yang diubahkan kepada orang tua. Nah, pada saat itu benar sekali ada dari sebagian orang tua setuju, ada juga yang tidak untuk soal biaya. Karena mengingat menimbang juga pada saat itu corona baru usai, ekonomi belum stabil, belum pulih juga, terus kebetulan sekitar 80% mereka sebagai petani seperti itu. Dari berpikir pada saat itu saya beserta yang guru-guru bagaimana langkah kami selaku kepala sekolah saya beserta guru-guru supaya si anak tersebut semuanya bisa mengikuti upacara kenaikan kelas dan acara perpisahan. Nah akhirnya karena kembali kepada orang tua yang tadi tidak sanggup, terus pada saat itu waktunya uangnya mungkin mereka belum ada. Nah kami berinisiatif menggalang dulu dari dana uang galang kami yang ada di sekolah, supaya intinya si anak tersebut bisa mengikuti kegiatan atau acara perpisahan atau kenaikan kelas tersebut Bu, ini seperti itu. Jadi mungkin Bapak itu ketika dihadapkan kasus tentang tadi perpisahan itu, langkah yang Bapak tentukan tadi komunikasi dengan orang tua ya Pak ya. Kemudian tadi dengan rekan guru juga, jadi dibahas bagaimana data asli keluarga tadi Bapak katakan juga. Mereka backgroundnya dari petani, apalagi habis kondisi COVID. Jadi Bapak itu mengumpulkan data ya terlebih dahulu. Komite juga alhamdulillah itu lagi. Iya. Baru dari data-data itu hasil berunding memutuskan bahwa tadi ada solusi ya. Solusinya tadi ada dana sedikit di sekolah daripada si anak. Cuman kalau nggak salah sekitar 2 orang 3 orang aku yang nolak untuk biaya tersebut karena mereka benar-benar ekonominya agak sedikit rentan. Pada itu akhirnya kami inisiatif untuk mengambil dana talang dulu dari sekolah gitu. Tapi nanti juga diobatkan kepada orang tua kalau perpisahan sudah selesai, meskipun itu dicicil oleh orang tuanya seperti itu. Nah selanjutnya menurut Bapak apakah ada hal yang efektif gitu untuk mengambil keputusan? Langkah apa yang lebih efektif dalam mengambil keputusan seperti itu? Langkah yang efektif menurut saya ya kepala sekolah sebetulnya kalau berbicara pada ketentuan yang si anak itu sudah mengikuti selama 6 tahun sekolah. Kalaukah tidak diikut sertakan anak pada kegiatan tersebut, kan begini Bu, iuran buat ulangan itu kan diulang kepada orang tua. Kalaukah kami toh tidak boleh kepada si anak karena tidak membayar, otomatis tidak boleh ikut ulangan. Mungkin akan seperti itu. Idealnya seperti itu. Akhirnya kami inisiatif juga dari mulai ulangan tersebut, ujian akhir tersebut, si anak kami
backing dulu keuangannya dari dana talangan tersebut, termasuk buat perpisahannya. Tapi nanti juga kami akan bebankan kepada keluarga seandainya si keluarga tersebut agak sedikit mampu setelah masa pandemi atau sudah mulai sedikit pulih lah seperti itu. Nah, untuk langkah strategisnya buat kami pada saat itu ya tiada lain, kami beserta komite juga beserta guru ya akhirnya pada itu dana talangan tersebut. Ya, jadi mencari alternatif solusi lain ya Pak yang untuk biar lebih efektif. Mungkin kalau tantangan sendiri itu Pak, apa ya yang selaku Bapak kan pimpinan di mana harus bijaksana terhadap orang tua, terhadap mereka, apalagi ini kan hubungannya dengan dana. Tantangan tersendiri buat Bapak ya dalam mengambil keputusan itu seperti apa ya Pak? Iya, Bu Nasari. Tantangan tersendiri buat saya, Bu, begini. Kan intinya mereka itu semua sama manusia. Ya. Tetapi kemampuan mereka berbeda. Ketika saya memberikan bantuan kepada si yang 3 orang tersebut, yang notabene tidak mampu tersebut, saya pada saat itu harus dikasih tahukan juga perihal ketidakmampuan orang tua tersebut kepada teman-teman guru yang lain, kepada teman-teman pada saat rapat tersebut, kepada teman-teman, termasuk kepada guru-guru pada saat itu. Nah, bukannya saya ingin menyampaikan kepada guru-guru bahwa ada 3 orang tersebut tidak mampu terus dibayar oleh sekolah, bukan seperti itu maksudnya. Tetapi memberikan penjelasan kepada guru-guru, tetapi betul untuk kepada orang tua yang lain yang sebenarnya mampu, saya backing dulu pada saat itu, tidak di-up dulu. Kalau kan harus di-up pasti orang tua tidak semuanya setuju, kebayang lah Ibu juga. Tidak semuanya setuju seperti itu. Jadi tantangannya resiko ya Pak, resiko yang pandangan dari orang tua yang lainnya. Jadi intinya Bapak ketika mengambil keputusan tidak lantas saat itu, artinya Bapak menempuh dulu prosedur ya Pak ya, prosedur. Jadi tidak harus begitu di hadapan masyarakat harus langsung bersikap tidak ya seperti itu. Kami pada itu panggil dulu orang tua tersebut, siswa tersebut, dan melihat juga bertanya dulu kepada RT-nya, kebetulan satu lingkungan juga Bu, satu kampung pada saat itu. Saya bertanya bagaimana kondisi keluarganya, dan memang betul menurut RT-nya, RT-nya juga mereka benar-benar dalam keadaan tidak mampu sekali. Kalau apakah ada faktor atau orang tertentu yang mendukung Bapak dalam pengambilan keputusan atau tidak? Pada saat itu komite alhamdulillah mendukung. Terus kalau komite kan kalau bicara komite rengan RT RW juga pada saat itu mendukung. Cuman pada saat itu ada sebagian bukan dari komite, tapi ada pertanyaan sedikit selentingan dari guru kalau nggak salah guru kelas 3 kalau nggak salah bertanya, kok itu yang perpisahan kayak begitu, sedangkan kami yang kenaikan kelas tidak diberi keringanan. Cuma kan begini, kalau perpisahan biayanya lebih besar, kalau untuk kenaikan kelas biayanya tidak terlalu besar pada saat itu. Kalau nggak salah selisihnya nyampe sekitar 25.000 lah. Jadi tadi orang yang menguatkan itu kan dari pihak komite, jadi kan komite kan perwakilan dari pihak orang tua. Nah mungkin terakhir ya Bapak, pertanyaan terakhir dari Bapak istilahnya menangani kasus-kasus ya, kasus-kasus tentunya bukan hanya tadi kan hanya salah satu contoh ya Pak ya. Pembelajaran apa yang dapat Bapak ambil dari mengambil solusi seperti itu? Pelajaran yang bisa saya ambil ya ketika dihadapkan dengan ini situasi sosial, situasi sosial yang mana situasi sosial tersebut dihadapkan dengan masalah yang real, benar-benar real, itu bukan bohong. Saya terjun langsung ke masyarakat. Nah hikmahnya buat saya adalah saya harus bisa mengambil sebuah kebijakan yang tepat tapi tidak boleh buru-buru, tidak boleh buru-buru. Karena sekali harus bisa data yang akurat, konkret juga, itu harus benar-benar kita kumpulkan. Nah hikmahnya bagi saya adalah sebagai seorang kepala sekolah pada saat ini intermediate juga, kita harus bijaksana betul biasanya. Di samping ketika ada yang tidak mampu harus kita legowo seperti itu. Harus bisa legowo kepada bagaimana kalau anak kita sendiri tidak bisa ikut perpisahan dengan kondisi kita yang tidak mampu seperti itu aja. Saya menyentuh diri saya sendiri seperti itu. Kalau saya berarti kondisi mereka seperti itu.
bagus sekali ya Bapak, benar-benar pimpinan itu harus bisa menempatkan diri bijaksana mungkin ya, seperti itu. Mungkin Bapak sesi wawancara dengan saya mungkin cukupkan sekian. Mudah-mudahan pengalaman-pengalaman Bapak ini bisa bermanfaat bagi saya khususnya seperti itu ya Bapak ya. Terima kasih Bapak atas waktunya. Ya, selamat siang, semoga Bapak sehat selalu. Ya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Iya, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Ya, mohon maaf sebelumnya Bapak ya, saya mungkin mendadak tadi ngebel Bapak untuk minta diwawancarai. Nah seperti itu. Apakah Bapak bersedia kira-kira untuk saya komunikasi lah seperti itu? Bersedia. Begini ya Pak, saya itu kan sekarang sedang menempuh pendidikan guru penggerak ya, di mana saya ada tugas harus mewawancarai pimpinan lembaga atau kepala sekolah seperti itu terkait dengan pengambilan keputusan. Jadi mungkin saya akan bertanya-tanya tentang sekolah Bapak atau tentang pengalaman Bapak seperti itu. Nah di sini Pak, kan di modul 3.1 itu tentang pengambilan keputusan yang mengandung nilai-nilai kebijakan itu kan ada materi terkait dilema etika sama rujukan moral ya, dimana dilema etik itu Pak, Bapak itu dihadapkan terhadap dua pilihan yang mana sama-sama benar gitu. Ketika ada masalah, ketika Bapak memutuskan A, itu juga tidak dikatakan salah karena ya sesuai aturan atau misalnya sesuai dengan kebijakan di sekolah. Ketika memilih B pun sama, tidak salah. Itulah yang disebut dengan dilema etik. Sementara kalau rujukan moral sendiri ya dihadapkan terhadap benar dan salah. Ketika Bapak memilih benar berarti aman. Ketika Bapak memilih keputusan yang salah yang iming-iming ada keuntungan, ya tentu kan Bapak akan berisiko ya dengan hukum seperti itu. Nah, dari uraian tersebut menurut Bapak, pengalaman Bapak, apakah permasalahan yang Bapak hadapi di sekolah Bapak di RA Asipa ya, apakah ada yang termasuk dilema etik atau bujuk moral seperti itu? Dilema etik ada, bujuk moral juga ada ya. Kalau di saya itu kebanyakannya orang tua itu gimana ya Bu? Kalau dijelaskannya secara rinci itu, ya itu kan mentang-mentang ada bos di dalamnya, ada apa, contohnya seperti ada samanan Bu. Nah di samanan itu kalau ada samanan, karena mereka berpikir di dalam itu ada uang bos buat siswa, per siswanya itu 300.000, sedangkan di saya 30 siswa Bu, berarti jumlahnya 3 kali 3 9 juta ya Bu. Nah mereka berpikirnya itu hanya bisa buat samanan kayak gitu. Memang ada gitu buat samanan, cuma berapa persen. Nah ke orang tua sudah dijelaskan, sudah dikasih jelasan, tapi tidak mau mengerti bahwa ini kalau samanan itu kan banyak biaya yang harus dikeluarkan gitu. Ya gitu, ada yang harus minta kadang-kadang 50 atau 150 ya, seperti buat apa, beli baju atau yang lainnya lagi. Tapi orang tua mah tetap aja itu tidak mau mengeluarkan, seperti itu di kebanyakannya. Tapi saya juga suka berjuang berpikir ini gimana gitu supaya mengerti gitu. Bahkan kalau dia masuk ke era itu kebanyakannya ya Bu, bukan di era saya aja di sini. Ada juga yang menentang buat apa sih sekolah RA kayak gitu katanya. Nah sekolah kan belajar kan masuk SD jalan, kalau yang ditempuh aturan yang sekarang itu lupa lagi ya kalau pasalnya itu di pasal berapa, bahwa harus masuk sekolah itu dari mulai makmud yang 0 tahun itu loh sampai 3 tahun kan. Awal era itu kan 3 tahun, 4 tahun sampai 6 tahun 7 tahun pada daerah atau di TK. Nah di situ kan udah ada yang namanya NPSN ya Bu, yang buat sesuatu yang NISN gitu ya, bukan PSN, NISN. Nah NISN itu teh kepake sampai SMA Bu. Nah kalau sekarang itu masuknya, kalau kita masuk sekolah ya Bu, dari tidak masuk sekolah langsung aja ke SD gitu. Nah operator yang di SD atau memasukkan database-nya itu suka
simpang siur, tapi kebanyakannya itu yang saya bingung itu di masyarakat itu, di masyarakat saya itu tidak mau untuk masuk sekolah dan katanya biaya lah, banyak pembiayaan, padahal nggak ada seperti itu kalau mau seperti itu. Kalau saya sudah jelaskan begini ya harus itu mentaati atau mengikuti, maka beliau suka apa sekolah gitu. Seperti itu ya. Jadi dari kasus yang Bapak itu sepertinya masih dilema etik ya, Pak, karena dari tadi kan dikatakan samen gitu kan, ada dari dana bos, ada sebagian pun dari dana ini. Jadi kasus-kasus yang Bapak hadapi yang seperti itu kan itu masuk di dilema etik ya. Nah, menurut Bapak bagaimana langkah Bapak seperti tadi di kasus Bapak ya, di kasus yang terkait saman, langkah-langkah apa Bapak yang Bapak tempuh untuk bisa menghasilkan sebuah solusi, misalnya solusinya kepada orang tua itu misalnya begini, langkah seperti apa yang Bapak tempuh seperti itu? Langkahnya yang pertama itu banyak mengundang rapat orang tua, yang kurang paham dikasih paham, terus dikasih surat, dikasih solusi gitu ya. Seperti itu, terus kita ajak bicara lah gitu bersama-sama gitu semuanya, kita cari pemecahannya, kita lihatkan dananya yang keluar berapa, dari bos berapa. Contohnya gini, ini sama menghabiskan 5 juta, sedangkan dana dari bos cuma 3 juta lagi, nah yang kurangnya coba aja dibagi-bagi gitu, bukan jadi banyakannya orang tua ini mau menguntungkan gurunya, masuk sekolah kan gitu ya Bu. Nah kalau saya mah lihat aja ini sok siapa dari orang tua suka dipanggil ketua pomnya atau ketua orang tua yang kira-kira provokator atau dia itu yang berpengaruh lah gitu. Coba ini ada dana segini, ini jumlahnya segini, 5 juta. Nah itu yang kurangnya di mana, kita cari solusinya. Alhamdulillah sudah ada dari orang tua yang berani yang masuk, yang penjelasan sama orang tua, mereka semua menurut nanti ikut aja gitu tentunya seperti itu. Jadi dikumpulkan data, bahkan disampaikan dan dilihatkan ya Pak ya tadi data terkait bos. Nah sampai dikeluarkan solusi ya tadi dari hasil diskusi dengan orang tua seperti tadi ada usulan dari orang tua seperti itu. Nah mungkin apakah selama ini hal yang efektif untuk mencari solusi itu apa Pak yang Bapak rasakan? Ya harus bersama orang tua, tetapi kita harus dekat aja. Ada kedekatan. Jadi yang dianggap lebih efektif dalam menyelesaikan itu kan kedekatan dan komunikasi mungkin seperti itu. Kalau tantangan tersendiri apa ya Pak kira-kira dalam mengambil keputusan? Kalau tantangannya itu kalau mau masuknya itu jadi kebanyakannya kita harus benar-benar kalau itu namanya datang ke rumah ini berusukan gitu. Jadi harus betul-betul pendekatan ya, gitu. Jadi harus dikasih mengerti karena kebanyakannya ya orang tuanya itu SD juga nggak tahu tamat atau enggak gitu kalau dia tidak tahu gitu. Jadi kita harus benar-benar memberi pengertian. Nah itu yang tantangan besarnya buat biarkan kalau kita makan niatnya juga untuk mencerdaskan anak bangsa gitu. Ya, jadi Bapak dalam menyelesaikan permasalahan tidak tergesa-gesa ya Pak ya tentunya. Jadi menempuh istilahnya tahapan-tahapannya seperti tadi, baik pada belusukannya, ada rapatnya seperti itu. Nah dalam Bapak menyelesaikan permasalahan, apakah ada orang atau pihak atau faktor tertentu yang mendukung Bapak dalam mengambil keputusan? Ada Bu. Itu dari ketua RT, ketua RW, dari PUNU, dari ketua setempat itu yang membantu. Tokoh masyarakat berarti ya Pak yang mendukung Bapak dalam menguatkan Bapak dalam pengambilan keputusan. Nah pertanyaan terakhir ya Pak ya sebelum kita pungkas. Nah dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan, pembelajaran apa yang Bapak dapat ambil ya seperti itu? Pembelajarannya itu kita harus benar-benar tekun, dan kita juga harus jangan lupa tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Terus kita juga harus mengambil hikmah-hikmah dari semua yang ada gitu. Jadi kita juga tahu ya kedepannya akan seperti apa. Mengelola sekolah ini seperti apa dan bagaimana itu kan kita harus benar-benar belajar. Ya berarti intinya
mencermati kasus-kasus sebelumnya seperti itu untuk menjadi pembelajaran ketika dihadapkan dengan kasus yang sama seperti itu. Ya baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Semoga pengalaman yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat atau bisa menjadi gambaran bagi saya dalam menyelesaikan permasalahan. Seperti itu Bapak ya, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga sehat selalu Bapak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan terkait tugas demonstrasi kontekstual. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua selaku pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.